Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi teknik dengan kode ABE 616214. Pada video kali ini kita akan membahas tentang biaya tidak tetap bagian pertama. Jadi nanti video ini akan dibagi menjadi dua bagian ya untuk materi biaya tidak tetap ini. Jadi nanti ada biaya tidak tetap bagian pertama sama nanti ada biaya tidak tetap bagian yang kedua. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi kali ini ialah mahasiswa mampu menganalisis biaya dari sebuah alat dan mesin pertanian. Komponen-komponen yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap itu ada 5 ya. Jadi yang pertama ada biaya bahan bakar, kemudian ada biaya pelumas, lalu ada biaya perbaikan dan pemeliharaan, ada biaya operator, dan terakhir ada biaya hal-hal khusus. Nah, jadi ada 5 komponen, namun pada video ini yang akan kita bahas adalah 2 komponen ini ya, jadi biaya bahan bakar dan biaya pelumas. Nanti untuk biaya perbaikan pemeliharaan, operator, dan hal-hal khusus itu ada di video bagian yang kedua. Nah, kemudian sebelum Ibu masuk ke dalam pokok pembahasan, di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang biaya tetap ya. Jadi biaya tetap itu adalah biaya kepemilikan. Jadi mau alat itu dipakai atau enggak, biaya tetap itu tetap memang akan dikeluarkan. Nah, kalau biaya tidak tetap itu biaya yang sifatnya itu fleksibel, jadi maksudnya berubah-berubah, tergantung dari pemakaiannya. Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan suatu alsin, maka biaya tidak tetapnya akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya biaya kalau misalnya alsinnya itu jarang kita gunakan, maka biaya tidak tetapnya ya juga tidak akan banyak yang perlu dikeluarkan. Jadi ini juga salah satu penyebab kenapa komponen-komponen ini masuk ke dalam biaya tidak tetap. Jadi beda ya sama biaya tetap yang di video sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke pokok bahasan. Yang pertama adalah biaya bahan bakar. Nah, biaya bahan bakar ini merupakan pengeluaran untuk sumber tenaga penggerak alsin. Jadi seperti yang kita tahu ya, tenaga penggerak alsin itu kan ada banyak ya. Jadi ada yang digerakkan dengan motor bakar, kemudian motor bakar juga ada banyak tuh ya bahan bakar yang digunakannya. Kemudian ada juga yang menggunakan motor listrik seperti itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan bakar itu adalah yang pertama, kapasitas mesin atau horsepower dari suatu mesin. Jadi semakin besar horsepower-nya, otomatis konsumsi bahan bakarnya juga akan ikut berpengaruh. Atau sebaliknya, misalnya horsepower-nya itu semakin kecil ya, maka biaya bahan bakarnya juga akan semakin kecil. Kemudian jenis bahan bakar ini juga turut mempengaruhi dari biaya bahan bakar. Tentu akan berbeda ketika bahan bakar yang digunakan itu solar dengan satu lagi misalnya menggunakan premium, itu akan berbeda biayanya. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan bakar. Jadi semakin sering bahan bakarnya digunakan, maka pengeluarannya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah kapasitas horsepower. Jadi HP ini dapat digunakan untuk menghitung kinerja traktor di lapangan. Kemudian unit HP per hektar itu merupakan jumlah energi yang digunakan untuk berbagai tipe operasi pertanian. Selanjutnya untuk tipe bahan bakar. Jadi ada beberapa bahan bakar yang umumnya digunakan pada alat atau mesin-mesin pertanian. Yang pertama ada solar, kemudian ada premium, lalu ada LPG, tapi LPG ini nggak banyak ya yang menggunakan LPG. Mungkin LPG ini banyak digunakan untuk mesin-mesin pengolahan hasil pertanian ya. Nah, kemudian ada lagi
apa namanya, tipe bukan bahan bakar sih ya, tipe untuk tenaga penggeraknya ini yang menggunakan listrik gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh dari tipe bahan bakar yang sering digunakan pada alat dan mesin pertanian. Untuk penggunaan bahan bakar, jadi konsumsi bahan bakar ini tergantung pada engine power yang digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan dari biaya bahan bakar. Nah, jadi ini di Ibu bagi menjadi dua. Jadi untuk penggerak dengan motor bakar, ini untuk menghitungnya biayanya itu menggunakan biaya bahan bakar sama dengan konsumsi bahan bakar, apakah itu premium atau solar ya, kemudian dikalikan HP-nya atau daya alsinya berapa, kemudian dikalikan dengan harga bahan bakarnya ya, FP ini gitu. Rupiah per liter lah ya. Nah, kemudian untuk motor listrik, kalau untuk motor listrik ini biaya listrik sama dengan KL. Jadi konsumsi listriknya berapa watt per jam gitu. Kemudian dikalikan dengan tarif dasar listrik gitu. Kemudian hati-hati juga nanti ketika motor listriknya ini misalnya yang diketahui di suatu soal itu adalah dayanya, jadi satuannya masih HP. Nah, artinya harus kita konversi dulu menjadi satuan KW, menjadi satuan watt seperti itu. Jadi harus hati-hati ya dalam mengerjakan contoh soalnya nanti. Tapi ini apa? Ini adalah persamaan umum yang digunakan untuk menghitung besarnya konsumsi bahan bakar atau untuk menghitung konsumsi biaya listriknya seperti itu. Nah, pada slide berikut ini adalah tabel konsumsi bahan bakar untuk beberapa mesin pertanian. Jadi di sini jenis mesinnya ada, contohnya ada traktor tangan, kemudian ada traktor 4 roda, kemudian ada mesin diesel stasioner, sama ada traktor rantai. Nah, ini konsumsi bahan bakarnya dalam keadaan normal dan berat. Jadi antara traktor yang bekerja dalam keadaan normal dengan traktor yang bekerja dalam keadaan berat itu memiliki konsumsi bahan bakar yang berbeda. Tentu kalau misalnya traktor itu bekerja dalam kondisi yang berat, maka konsumsinya juga akan semakin tinggi. Nah, keadaan berat ini contohnya misalnya lahannya itu becek seperti itu. Tentu traktor itu akan mengeluarkan tenaga yang ekstra, maka konsumsi bahan bakarnya pun akan meningkat. Tapi kalau misalnya bekerja pada kondisi normal, ya nggak terlalu besar gitu konsumsinya. Kemudian ini ada beberapa catatan ya untuk mengingatkan kalian kembali tentang konversi satuan. Oke, jadi ini ada satu HP itu besarnya adalah 0,746 kilowatt atau satu HP sama dengan 746 watt. Kemudian ini 1 kilowatt itu adalah 1,34 HP. Nah, kemudian 1 galon ini adalah 3,785 liter. Dan 1 liter ini adalah 0,264 galon. Nah, galon yang banyak digunakan ini bukan galon yang kita gunakan sehari-hari ya. Kalau galon yang kalian gunakan sehari-hari itu mungkin 1 galon bukan 3,785 liter gitu, tapi 1 galon mungkin berapa, 15 liter gitu ya. Tapi galon yang digunakan ini galon untuk satuan apa ya, internasional, bukan satuan internasional, maksudnya galon yang umum digunakan di luar negeri lah seperti itu. Nah, jadi 1 galon itu besarnya adalah 3,785 liter seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa tips untuk menghemat bahan bakar. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk alsin pertanian, tapi boleh juga ini diaplikasikan untuk kita sehari-hari yang menggunakan misalnya kendaraan ya. Ya, jadi ini mungkin bisa juga lah diaplikasikan gitu. Yang pertama tipsnya adalah jangan gunakan untuk perjalanan yang tidak dibutuhkan, ini maksudnya ya. Jadi kalau misalnya si traktor ini cuma buat jalan-jalan aja gitu ya, nah itu jangan digunakan, tapi benar-benar gunakanlah traktor itu untuk kepentingan tertentu, untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk mengolah lahan atau untuk mengangkut hasil pertanian, nah itu baru digunakan. Tapi kalau untuk tujuan tertentu kayak cuma gaya-gayaan gitu, itu jangan digunakan. Karena
konsumsi bahan bakarnya lumayan besar seperti itu. Kemudian yang kedua, kombinasikan pengoperasian dan traktor benar-benar digunakan secara maksimal khususnya saat harvesting. Jadi jangan setengah-setengah lah gitu dalam menggunakan traktor. Jadi benar-benar digunakan semaksimal mungkin untuk menghemat bahan bakar. Kemudian selanjutnya adalah pilih ukuran ban yang sesuai. Pilih ukuran ban yang sesuai dan sesuaikan juga dengan pemberat untuk menghindari slip gitu. Jadi ketika mengaplikasi atau ketika menggunakan traktor itu kita harus benar-benar sesuai gitu memilih bannya karena ban itu sendiri kan ada banyak jenisnya. Kemudian alur-alur ban traktor itu kan juga ada banyak ya. Jadi ada yang untuk kondisi becek, kemudian ada yang untuk di jalan yang biasa, yang berbatu gitu. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya gunakan traktor hanya pada kondisi yang paling baik. Nah, nantinya ini akan berkaitan dengan maintenance atau perbaikan dan pemeliharaan. Jadi, ketika traktornya itu sudah dirasa agak nggak enak gitu ngebawanya, nah itu jangan digunakan gitu. Tapi gunakanlah traktor itu dalam kondisi yang baik untuk menghindari kerusakan yang lebih serius gitu. Khawatir ketika misalnya traktornya itu udah nggak enak gitu ketika dioperasikan, terus kita paksain, khawatir maintenance-nya nanti akan semakin sulit seperti itu. Harusnya kan tinggal diperbaiki dulu gitu baru digunakan. Tapi karena kita maksa jadi malah semakin parah gitu kondisinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ikuti panduan penyimpanan untuk tangki bahan bakar. Nah, jadi ini adalah beberapa tips untuk menghemat bahan bakar. Kemudian untuk penghematan tangki bahan bakar, untuk penghematan bahan bakar yang disimpan di dalam tangki ini ada beberapa kondisi nih ya. Jadi ini kondisi pertama adalah tangki ini berwarna merah walaupun ini hitam putih ya, tapi ini warnanya merah nih ceritanya ya. Kemudian dia terekspos sama sinar matahari dan panas langsung. Lalu ini ujungnya ini dia tidak menggunakan penutup yang standar seperti itu. Maka di sini ada kehilangan sebanyak sekitar 9,6 galon per bulan ya, atau 36 liter per bulan, kan lumayan tuh ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ini tangkinya ini berwarna putih atau dia berbahan aluminium. Kemudian dia juga terekspos oleh sinar matahari langsung gitu. Nah, kalau ini tadi warnanya merah, yang ini warnanya putih. Nah, ternyata dengan pemberian warna putih atau dengan menggunakan aluminium, ini ada pengurangan dari kehilangan bahan bakar, yaitu sebanyak 6 galon atau sebanyak 23 liter per bulan. Nah, kemudian ketika galon penyimpanan bahan bakar ini kita berikan kanopi atau penutup seperti ini ya, kemudian tanknya ini berwarna putih tapi ditutupi oleh kanopi ya. Nah, ini ternyata kehilangannya itu menurun lumayan drastis ya. Jadi sebanyak 2,4 galon atau sekitar 9 liter per bulannya. Nah, kemudian di kondisi terakhir ini ketika valve di sini ini ditutup dengan menggunakan vacuum relief valve, pressure vacuum relief valve, ini terjadi pengurangan yang juga tinggi gitu ya. Jadi sebesar 1,3 galon atau sekitar 5 liter per bulan berkurangnya seperti itu. Jadi kelihatan bedanya ya. Oke, selanjutnya adalah biaya pelumas ya. Nah, biaya pelumas ini harus dikeluarkan. Kenapa? Karena pelumas ini merupakan salah satu bahan yang membantu memberikan kondisi kerja yang baik bagi suatu alsin. Nah, minyak pelumas untuk traktor itu meliputi ada oli mesin, ada oli transmisi, ada oli gardan, dan ada oli hidraulik. Jadi ada banyak pelumas ya kalau untuk traktor. Namun pada mesin pengolahan hasil pertanian, kemudian pompa air atau generator listrik, tidak terdapat biaya oli hidrolik dan oli gardan gitu. Jadi hanya ada oli mesin dan transmisi saja. Nah, kemudian biaya pelumas ini ditentukan berdasarkan banyaknya penggantian oli pada suatu mesin pada setiap periode tertentu dan harga satuan oli yang digunakan. Karena harga oli mesin dan oli gardan itu berbeda gitu ya, karena peruntukannya juga berbeda gitu.
Jadi besarnya SAE-nya itu juga akan berbeda untuk masing-masing oli ini seperti itu. Nah, untuk menghitung besarnya kebutuhan oli, itu bisa menggunakan persamaan biaya pelumas sama dengan HP alsin ya. Jadi berapa besar HP dari suatu alsin itu dikalikan konsumsi olinya berapa banyak dibagi 100 jam dikali harga oli. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mengestimasi berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelumas dari suatu alsin. Nah, untuk kebutuhan oli rata-rata traktor 4 roda itu sekitar 0,1 liter per HP per jam. Tabel berikut merupakan tabel dari rata-rata pemakaian pelumas pada saat alat berat ya. Jadi ini ada jenis pemakaiannya, ada oli mesin, oli transmisi, oli gardan, ada oli hidrolik. Nah, kemudian ini untuk pemakaiannya per liter per HP per 100 jam. Antara bulldozer dengan wheel loader ini beda ya penggunaan olinya. Nah, ini bisa kita lihat di total ya. Jadi untuk wheel loader ini menggunakan pelumas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bulldozer gitu. Nah, kondisi ini adalah kondisi pemakaian pelumas pada saat kondisi normal ya. Nah, kemudian pemakaian pelumas meningkat 25% pada kondisi pekerjaan yang berat gitu. Nah, ini kondisinya normal nih yang ini. Selanjutnya, tabel ini merupakan rata-rata pemakaian pelumas pada traktor 4 roda. Ya, jadi ini untuk traktor dengan jenis bahan bakar bensin atau premium ya. Kemudian ini horsepower-nya, jadi ini rentang 20 sampai 40, ini kurang lebih pemakaian pelumasnya adalah 0,045 per liter, 0,045 liter per jam. Kemudian kalau untuk traktor dengan ukuran yang besar ya, 80 sampai 100 HP ini konsumsi pelumasnya diperkirakan sekitar 0,073 liter per jam. Nah, kemudian ketika traktor yang digunakan itu berbahan bakar solar, nah ini kisarannya nih. Jadi untuk traktor-traktor kecil ya 20 sampai 40 HP, pelumas yang digunakan adalah 0,050. Kemudian untuk traktor sedang 60 sampai 80 HP ini pelumas yang digunakan adalah 0,059. Kemudian untuk traktor-traktor besar ya, sekitar 100 HP sampai 120 ini pemakaian pelumasnya adalah 0,095. Nah, kemudian kondisi ini adalah kondisi untuk traktor yang bekerja pada kondisi normal ya. Ketika kondisinya itu berat, maka pemakaian akan meningkat sebanyak 25%. Baik, itu tadi sudah kita bahas ya sub bahasan awal dari biaya tidak tetap. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan untuk PowerPoint ini. Terima kasih.